Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tapin, alhamdulillah senang sekali Bu Hanpian bisa bertamu loh Nulun Nadia Modina Ikrimah di acara Ngobrol Asik Ramadan dengan tema yang pastinya selalu menarik dan selalu akan mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Berhubung kita ini sedang menyambut bulan suci Ramadan, pembahasan kita juga akan berhubungan dengan kegiatan saat Ramadan. Nah, tema hari ini yang hendak kita bahas, apa garang puasa atau apa itu puasa? Yang mana narasumbernya sudah berhadir di hadapan kita semua, yaitu ada Ustadz Aceng Fikri dan Bunda Iyut. Nah, apa kabar Ustadz dan Bunda? Alhamdulillah, baik, sehat. Hari ini kan kita membincangkan tentang puasa atau masalah Ramadan. Iya. Jadi nanti kita akan banyak berbincang mengenai apa itu puasa, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin dari Ustadz Aceng dulu ulun tanyalah, pas puasaan itu kita mau apa aja garang Ustadz, atau apa itu puasa? Nah. Oke, terima kasih. Sebelumnya ulun hendak menyapa dulu keluarga berataan, bubuhan rantau, para pemirsa Tapin TV dimanapun berada. Assalamualaikum. Nah, tadi pertanyaan yang bagus benar, menarik benar, apa garang itu puasa? Nah, yang pertama kita himung, kita ketujuh, kita bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ujar Nabi, man fariha, barang siapa yang bergembira, himung, bidukhuli Ramadana, dengan masuknya datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah mengharamkan jasad orang tersebut dari siksa api neraka. Nah, ini yang pertama sebagai pembukaan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, sudah Ustadz lah. Nggih. Nah, gasan Bunda Iyut ya nih, hendak bertakun. Apa Bunda kira-kira yang harus kita hadapi dalam mempersiapkan Ramadan bulan puasa nih? Apa kira-kira Bunda? Ya, mungkin yang pertama itu yang harus kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan ini, kita harus mempersiapkan mental spiritual kita, ya kan? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Aceng tadi, dalam menyambut bulan Ramadan ini kita harus dengan riang, gembira, bahagia, harus himung ya orang Banjar tuh ya, kalau bahasa Banjarnya tuh himung kita. Karena apa? Karena kita mengingat janji-janji Allah bahwa di dalam bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada malam 1000 bulan, kan? Kemudian di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, dengan kita mengingat hal-hal seperti itu, maka kita akan dengan riang gembira menyambut bulan Ramadan ini. Dan kita perlu juga mengingat bahwa di dalam bulan Ramadan ini segala amal kebajikan itu, pahala yang diberikan itu berkali lipat daripada bulan-bulan lainnya. Nah, jangan sampai kita di bulan Ramadan ini merasa sedih, bah hamjar, bah iya pacangan lapar parut jarhan, ya kalah, bah pacangan haus kena siang-siang. Apalagi nang pemuda-pemuda yang berokok, bapak-bapak yang merokok, bah pacangan kada kau berokok amjar. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti itu membuat kita itu menganggap bulan puasa ini menjadi sebuah beban gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Tapi kita banyaklah mengingat bahwa di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan itu, kita harus juga mempersiapkan ilmu. Nah, kenapa Jar Bunda harus mempersiapkan ilmu? Karena kan di dalam puasa itu ada hal-hal yang kita harus mengetahui apa aja yang boleh, apa aja yang kada boleh, ya kan? Apa yang disunahkan dalam berpuasa. Nah, itu harus kita pelajari. Jangan sampai sudah beberapa hari puasa, ini sudah berapa hari ini kita jalan 3 hari puasa, hanya betakun apa gerang niat puasa. Jangan sampai hal itu terjadi seperti itu. Jadi sebaiknya sebelum bulan Ramadan kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah
persiapan fisik kita, kesehatan kita. Kalau misalkan ada yang pemirsa itu yang mempunyai penyakit, misalnya kayak mah kronis atau apa, itu mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Sebelum bulan puasa kita berkonsultasi dulu kepada dokter atau mungkin tim kesehatan yang memang sudah berpengalaman. Kita bisa mengkonsultasikan kita bisa puasa nggak dengan kondisi seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu kita memang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, ini khusus untuk apalagi untuk para pemuda-pemuda ya, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjalaninya dengan sia-sia. Jadi kita harus mempunyai target atau tujuan yang jelas dalam bulan Ramadan ini. Misalkan seperti di dalam bulan ini, dalam bulan puasa ini, tadi yang tadinya sembahyangnya belang kambingan ya orang, nah, berarti bulan ini kita mempunyai target. Bulan ini ajang untuk kita melatih diri agar sholat kita itu tidak bolong-bolong lagi, kada belang kambingan lagi. Jadi selama kita berlatih di bulan puasa ini, kita membiasakan diri selama bulan puasa untuk sholat 5 waktu. Syukur-syukur kita tambah dengan sholat sunat rawatib dan sholat-sholat sunat lainnya. Nah, dengan di bulan puasa kita melatih diri selama 30 hari, selama 1 bulan, insya Allah bulan-bulan berikutnya kita akan menjadi terbiasa. Kemudian juga mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita mempunyai target minimal 1 kali hatam Quran misalnya. Nah, itu perlu kita targetkan untuk untuk kita bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, sahabat Tapin TV, sangat panjang dan sangat jelas penjelasan dari Bunda Iyut inilah. Kira-kira sudah bisa memberikan gambaran sudah Bunda Ai sedikit-sedikit nih guys dan pemirsa yang ada di rumah. Artinya kan kita perlu mempersiapkan mental, tadi ilmu, kemudian secara fisik. Nah, itu perlu kita persiapkan lah, perlu kita pelajari juga. Ustadz Aceng, namun hendak betakun Ustadz, kira-kira apakah puasa ini tuh wajib Ustadz atau kayak apa Ustadz penjelasannya kira-kira? Karena Allah menyatakan ayyaman ma'dudat, hari-harinya itu sudah ditentukan oleh Allah, yakni di bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan tatakunan bian tadi, apakah puasa kita ini wajib? Tentu jawabannya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Nah, termasuk kita berdataan ini. Sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Itu dalil Al-Qur'annya. Kemudian tentunya kita juga akan menambah referensi atau keterangan yang meyakinkan kita bahwa puasa itu wajib, yakni Nabi mengatakan Bunyal Islamu ala khamsin. Nah, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Nah, itu rukun Islam, wajib benar itu. Kada kau ditawar-tawar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang ketiga menunaikan salat atau sembahyang. Wa itaiz zakah, kemudian wa hajjil baiti, kemudian wa shaumi ramadhana. Nah, jadi wajib benar hukumnya itu berpuasa. Kada kau ditawar-tawar lagi puasa di bulan Ramadan bagi kita yang normal, yang sehat, terkecuali ada uzur-uzur, ada kriteria yang bisa menyebabkan seseorang itu kada berpuasa di bulan Ramadan. Nah, menarik nih Ustadz. Kira-kira kriteria-kriteria yang tidak diperbolehkan atau misalnya kada kau puasa tadi yang kayak apa tuh Ustadz? Oke. Jadi sebelumnya ulun ingin sampaikan dulu definisi atau pengertian puasa. Nah, puasa itu secara lughat menurut bahasa artinya itu al-imsaku, menahan atau mengekang apa yang ditahan, an syai'in, atas sesuatu. Nah, kemudian secara istilah dijelaskan secara terperinci, al-imsaku anil akli, menahan atau mengekang dari makan, wasyurbi, dari minum,
wa ghasyayanin nisa, dan bersenggama berhubungan suami istri yang sah. Ada boleh apalagi yang kada sah. Nah, dangarakan beretaan minal fajri, dari terbit fajar, ilal maghribi, sampai terbenam matahari. Kemudian ihtasaban lillahi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa i'dadan linnasi, menyiapkan diri kita, wa tahiatan laha litaqwallahi bil muraqabati, untuk bertakwa kepada Allah dengan jalan muraqabah, wa tarbiyatil iradati, dan dengan mendidik untuk mengekang keinginan dan kehendak. Itu yang sebelum ulun sampaikan tadi ini. Nah, jadi definisi puasa itu menahan dari sesuatu yang ulun sebutkan tadi. Kemudian ada beberapa orang yang boleh kada berpuasa, mendapatkan rukhsah keringanan, diantaranya wanita yang hamil dengan keterangan dokter ahli. Nah, boleh bakar rambut tapinya, atau wanita yang menyusui juga dengan keterangan para medis juga. Nah, kemudian tentunya bagi bubuhan pian nih, kalau ulun kada, wanita yang haid dan nifas. Nah, kalau lalakian bubuhan mas bro kada ada kita. Kalau haid nifas juga udah rambut aja, dan orang nang toha lansia, nah memang sidin kada mungkin lagi berpuasa, tetapi kayaknya ada membayar fidyah. Gih, berarti itu tadilah keringanan-keringanan ya lo, artinya yang boleh kada puasa kayak binian haid tadi, ada keterangan dokter. Nah, ada terbesit tadi, terlintas perkataan Bunda It mengenai jar Bunda tadi, ada kaitannya Bunda. Masalah apa aja yang boleh digawi, lawan yang kada boleh digawi. Tadi ada pian sambat tapi belum pian jelasakan. Nah, bolehlah Bunda kira-kira pian jelasakan. Tapi sebelum Bunda jawab, kita hadangi dulu jeda iklan yang berikut ini Bunda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Menahan segala nafsu dan bersikap sabar adalah hal penting dalam berpuasa. Saya Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita isi bulan penuh berkah ini dengan memperbanyak amal ibadah. Semoga amal ibadah kita di bulan penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan datangnya bulan suci penuh keberkahan dan ampunan, mari kita perbanyak amal ibadah. Saya, Haji Saprudinur, Ketua PCNU Tapin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443
Hijriah. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di acara Ngobrol Asik Ramadan. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi Bunda lah mengenai apa aja yang boleh lawan kada boleh digawi pas puasa Ramadan nih, pas bulan Ramadan ini nah Bunda, kayak apa Bunda? Ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui ya beberapa perkara yang harus kita pelajari di dalam puasa ini. Ada itu hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Nah, apa aja sih yang disunahkan di dalam berpuasa itu? Yang pertama, kita itu disunahkan untuk makan sahur. Nah, jadi jangan sampai berpuasa itu tidak makan sahur, karena itu adalah perkara yang sunnah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan, bahwa di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, jadi jangan sampai kita itu kada makan sahur. Nah, di dalam makan sahur ini juga kita disunatkan untuk memperlambatnya. Nah, memperlambat itu misalnya 30 menit kah sebelum imsak. Jangan sampai kita itu sahurnya jam 2 malam, sekalian aja dah sebelum guring sahur dulu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena di dalam sahur itu kan kalau kita memperlambat itu, jarak kita berpuasa itu jadinya kan agak berkurang gitu. Tapi kalau kita makan sahurnya tengah malam, jam 2 atau jam 12 malam, nah itu kan lama kan. Nah, takutnya nanti nggak sampai maghrib, kita udah kecapean, udah kelaparan kan. Nah, makanya kita disunahkan untuk memperlambat makan sahur. Yang kedua, itu kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau sahur kita disunahkan untuk memperlambatnya. Kalau berbuka kita disunahkan untuk bersegera berbukanya. Nah, itu kan Islam itu sangat mudah berarti kan. Untuk sahur kita diperlambat, untuk buka kita harus segera untuk berbuka. Kemudian juga di dalam berbuka juga tidak lupa kita untuk berdoa. Nah, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah, doa berbuka puasa mungkin Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, terus kita makan atau minum, kemudian kita sambung jahabat joma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru. Nah, itu berbagai macam versi sih. Ada yang mengatakan cuman cukup Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. Nah, itu terserah aja. Yang berikutnya yang disunahkan dalam berbuka itu kita berbuka dengan yang manis-manis. Nah, yang manis-manis di sini tentunya yang berkaitan dengan makan dan minum. Nah, jangan sampai karena pemirsa di rumah lah, ini tuh laju itu kasih berbuka. Ulun sudah mah berbuka. Bebila-bila ikan berbuka. Misalnya nih, bebila-bila juga ikan berbuka. Tadi mah ulun sudah berbuka. Ulun nonton Ngobrol Asik Ramadan di Tapin TV. Mama presenternya tuh manis benar Mak. Nah, bisa benar, jangan Bunda. sampai seperti itulah. Karena yang berkaitan manis ini maksudnya makanan atau minuman yang manis-manis ya. Jangan sampai hal seperti tadi terjadi. Karena melihat yang manis-manis, kalau kita melihat yang manis-manis itu bisa membatalkan puasa, nanti nggak bisa dong nonton Ngobrol Asik Ramadan. Jadi batal kada tuh Bunda, melihat yang manis-manis Kalau tadi? melihat yang manis-manis itu nggak membatalkan. Kada, asal kada memakannya Bunda lah. Asal tidak dimakan. Kemudian kita disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, bersedekah, dan terutama juga disunahkan untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, itu sangat disunahkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian hal-hal lainnya juga mandi junub atau mandi junub atau mandi wajib, menyegerakannya. Jangan sampai masuk waktu subuh. Nah, karena kan kebanyakan ada yang bertanya, Bun, kalau misalkan kita puasa dalam keadaan junub boleh lah? Nah, sebenarnya boleh aja. Cuman kan kalau kita puasanya sah-sah saja gitu kan, puasanya itu tidak batal. Cuman kalau kita puasa tapi kita tidak sholat subuh, kita
misalnya mandinya sampai siang lagi tidak sholat zuhur, ya ngapain kan kita puasa gitu kan? Baca Al-Quran kada kawa. Iya, baca Al-Quran kada kawa. Nah, kita puasanya memang kita sah, kita puasanya, cuman kita tidak mendapatkan apa-apa ya, enggak. Pahalanya kada dapat, malah berdosa kan meninggalkan sholat. Nah, ini. Kemudian yang terakhir itu menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia atau perkataan-perkataan yang kotor. Ya. Kemudian ada juga hal-hal yang Kada boleh. yang kada boleh, mungkin yang dimakruhkan ya, Iya, yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Itu kita makruh untuk berkumur-kumur atau memasukkan air ke rongga hidung ketika berwudu secara berlebihan. Nah kan memang kita disunahkan untuk di dalam berwudu itu kan berkumur-kumur. Tapi pas berkumur-kumur, asa sigar ya, lalu berkumur pulang. Nah itu kada boleh, itu makruh hukumnya. Memang kada membatalkan puasa. Nah, cuman mengurangi esensi nilai dari ibadah itu sendiri kan. Mengurangi nilai pahalanya juga. Nah, apalagi berkumur-kumurnya tetaguk sedikit mah ada tahu juga orang ya. Nah itu bukan lagi makruh tapi akan membatalkan puasa. Kemudian bebekam. Nah, tahulah bebekam. Nah, bebekam kan yang kita itu di belakang kadang disedot-sedot gitu. Nah, kenapa itu dimakruhkan? Karena kan itu ada disedot darahnya kan. Nah, takutnya begitu kita habis bebekam itu kita malah jadi loyo, karena kan darah kita disedot tuh, darah kotornya kan diambil. Nah, takutnya malah jadi loyo, takutnya puasanya bisa batal karena kita kelelahan. Kemudian juga tidur berlebihan. Nah, kita puasa, ulun jar kuat aja jar seharian puasa, ada satu jar syaratnya jar. Apa syaratnya jar? Asal ulun guring aja jar. Nah, salah pulang ya kalau kada mau pang mun puasa guring aja tidak pahala apa-apa. Ngapain kita puasa kalau cuman sekedar tidur aja guring aja kalau jadi puasa kita itu sekedar menahan lapar, menahan haus tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Kemudian juga cara tidur berlebihan, merotet. Tahu lah merotet? Kada tahu apa itu Bunda merotet. Kira-kira merotet itu menggosip. Menggunjing, menggibah. Nah, hal-hal seperti itu kita kada kerasaan aja puasa hari ini. Nyata kada kerasaan mun setengah hari malah dipelatar orang aja dipelatar orang aja. Haur memandir orang aja. Nah, itu jangan hal-hal seperti itu kita hindari dalam berpuasa. Mungkin hanya itu dulu dari Bunda. Tadi kan Bunda menjelaskan mengenai makruh-makruh lah, sahabat Tapin. Jadi kita tanya Pak Ustadz Aceng mengenai apa aja yang membatalkannya nih, yang pasti membatalkan Ustadz kira-kira. Nah, sebelum ulun sampaikan apa-apa yang membatalkan puasa, sekali lagi ulun ingin menyapa warga rantau Kabupaten Tapin TV, mudah-mudahan terus semangat puasanya lah, bertahan. Nah, jadi Nabi SAW itu memberikan kabar gembira akan kita bertahan tuh. Ujar Nabi, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dhi'fin. Ujar Nabi, setiap amal anak Adam, yaitu kita manusia ini, akan dilipat gandakan oleh Allah. Ganjaran pahalanya itu 10 kali lipat, bahkan sampai ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal, illa shauma, kecuali puasa. Kenapa kecuali puasa? Fa innahu li, ujar Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku seorang, ujar Allah, yang akan memberikan pahala puasa itu kepada hamba puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yakni orang yang berpuasa yang menjaga syahwatnya dan makanannya karena aku, ujar Allah. Rawahul Muslim, hadis Muslim. Nah, artinya gembira benar kita, himung benar, ibadah-ibadah yang biasa 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, tapi puasa ini Allah seorang yang akan memberikan pahalanya. Terkait kemudian ujar pertanyaan pian tadi, apa-apa yang membatalkan puasa? Nah, itu yang pertama tentunya seperti yang ulun sampaikan di awal tadi, al-imsaku 'anil akli, makan dengan sengaja. Namun kada sengaja nggak ada apa-apa. Kalau yang pama presenter atau kru tuh tak makan separuh sudah, bayar separuh hanya ingat di stop makannya, kada boleh tambahin minum, kada boleh, batal itu.
kemudian minum, kemudian dalam tanda kutip, mohon maaf, bersenggama hubungan suami istri yang sah, apalagi yang ada sah tuh, doubling yang ada bolehnya. Kemudian yang keempat itu apa ngarannya ini dengan sengaja manuakan banyu. Kalau ibu tadi kan makruh, tapi kalau sengaja ini tapi hanya tetaguk. Kalau sengaja itu malah batal puasanya, kada makruh lagi. Sengaja nih bawa kumur terus tiap menit, tapi memang akan menyegarakan tuh. Nah itu. Kemudian apa ngarannya muntah atau bahasa kitanya muak dengan sengaja. Ada kan yang cocok banyak begayaan tuh atau cocok sengaja juga anak batal nih. Nah itu batal. Kemudian bagi bubuhan pian perempuan yang haid itu ketika sudah puasa biar 5 menit lagi buka pas haid ya udah batal puasa pian, atau perempuan yang nifas. Kemudian nah ini nang perlu diingat nih, nang kada ingat baniat sebelum imsak tuh kada ingat baniat. Nah, beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh aja mengikuti niatnya, tapi kalau puasa Ramadan ini jumhur ulama mengatakan baniatnya itu sebelum imsak. Nah, kemudian orang yang hilang ingatan. Orang yang hilang ingatan juga kan ada tiba-tibanya hilang ingatan tuh. Nah, itu juga batal puasanya kada sah, artinya kada wajib, kada fardu berpuasa. Nggih. Ustadz, ulun hendak bertakun. Nah, menarik jawaban pian mengenai baniat tadi Ustadz lah. Nggih. Baniat pas bulan puasa. Itu biasanya Ustadz baniatnya itu apakah setiap hari Ustadz lah? Atau misalnya aku baniat puasa sabulanan tahun ini ya tunai, jarnai. Kayak itu boleh lah Ustadz kira-kira. Pertanyaan yang bagus benar ini mengatakan ulun pribadi dan kita seberataan tentang niat puasa tadi. Nah, yang mana kita setiap malam diajari berniat puasa oleh orang-orang tua bahari, guru-guru kita. Diingatkan lafaz niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, kemudian niat dalam hati. Terus tadi pertanyaannya, tatakunannya, apakah boleh kada ketika kada ingat itu kita berniat, boleh kada sah kada puasa kita? Nah, ada menurut pendapat madhab Maliki, kemudian juga dijelaskan oleh Jaddina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu kita, Datu Kalampayan, di dalam Parukunan Besar Melayu, itu kita boleh berniat sabulanan ketika awal malam Ramadan. Nah, jadi kita gawe aja keduanya. Malam pertama itu kita berniat sabulanan, dan di tiap-tiap malamnya sebelum imsak kita berniat kembali setiap malamnya itu berniat puasa Ramadan. Berarti itu jawabannya lah, sahabat Tapin TV. Nah, mengenai manfaat puasa ini nah, anak nakuni Bunda Iyut lagi. Ya. Bergantian ya kalau Bunda. Ya. Apa itu Bunda manfaat dari puasa ini sendiri? Sagen kita semuanya. Manfaat puasa tuh banyak benar Pang lah sebenarnya lah, banyak benar manfaat puasa tuh. Yang pertama itu melatih hawa nafsu kita, baik itu nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu angkara murka, kan semua nafsu-nafsu itu kita latih. Karena apa, di saat berpuasa kan kita misalnya kita hendak sarik nih, lagi puasa sabar kan, tapi jangan sampai limbah berbuka lalu sarik-sarik lah. Nah, tapi dengan puasa ini kita malah melatih diri kita agar kita bisa bersifat sabar. Nah, sehingga dengan kita berpuasa 1 bulan kita berlatih untuk menahan amarah, nafsu tadi tuh. Nah, kita mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Jangan hanya di bulan puasa aja sabarnya. Nah, kemudian yang kedua itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Nah, dengan berpuasa kenapa? Kita dengan berpuasa ini juga lebih melatih rasa empati kita kepada orang lain. Nah, kan kalau berpuasa itu kan makna dari esensi dari berpuasa itu kan untuk merasakan kayak apa gerang orang-orang yang kada mampu tuh. Nah, ya kalau hikmah dari kita berpuasa ini, Allah tuh hendak mengajarkan kepada kita bisa merasakan juga kehidupan orang-orang yang kada mampu. Nah, mereka itu kan hendak makan aja ngali, hendak minum aja, kayak ini Pang rasanya orang lapar, kayak ini Pang rasanya orang yang kehausan. Kalau kita kan syukur-syukur, kita lagi puasa, hendak apa karena bukannya kawa menungkar. Coba mereka yang memang tidak mampu, ya memang seperti itu, mereka tidak bisa kayak itu kan. Hendak makan ya, kalau memang ada yang memberi, hanyar kawa makan ya kan. Nah, itu kemudian yang selanjutnya itu kita bisa menjadi
hamba yang pandai bersyukur. Yaitu tadi kita mensyukuri, alhamdulillah, syukur jua kita ya kalau walaupun kita berpuasa tapi bukannya kita bisa makan apa yang kita kehendaki, kita kalau mencari apa yang kita hendaki. Nah, alhamdulillah kita diberikan kecukupan, ya kan? Kemudian dengan berpuasa juga kita melatih disiplin waktu kita. Karena kan dalam berpuasa itu kita teratur, makan sahur ada jamnya, berbuka ada jamnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita berlatih di bulan puasa seperti itu, 1 bulan penuh kita terlatih seperti itu, kita juga akan berdisiplin waktu kita. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, manfaat dari puasa ini dari segi kesehatan itu banyak sekali penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa dengan berpuasa ini bisa menjadi lebih sehat malahan kan, karena dengan berpuasa ini bisa mendetoks tubuh. Ada beberapa penelitian juga kan yang mengatakan mungkin itu ranahnya orang kesehatan lah. Kalau di sini kita untuk sakit itu juga biasanya orang yang sakit mah katanya malah lebih bagus kalau dibawa berpuasa, karena kan dengan berpuasa itu mengistirahatkan pencernaan kita. Nah, mungkin itu beberapa manfaat dari kita berpuasa ini. Baik pemirsa Tapin TV, tadi sudah kita dengarkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Jadi akan kita sambung lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, menyambut bulan penuh berkah. Mari tingkatkan keimanan dan takwa. Semoga diampunkan segala dosa. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Haja Ratna Eliani Arifin Arpan beserta pengurus mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengan jernih, kinclong, tanpa semut, tanpa biaya langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, indahnya kebersamaan di bulan suci Ramadan. Laksana mengukir kebaikan di tengah ladang keberkahan.
kami, jajaran Basnas Kabupaten Tapin, mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. semoga amal ibadah kita di bulan penuh ampunan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di acara Ngobrol Asik Ramadan. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk narasumber kita sebelum kita nanti akan bertemu di episode selanjutnya. Jadi untuk Pak Ustadz dengan Bunda Iyut, apa pesan untuk pemirsa yang ada di rumah atau warga Tapin TV dalam menjalankan ibadah puasa atau Ramadan tahun ini? Atakum Ramadhanu, telah tiba kepadamu bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, yang mana di bulan ini Allah mewajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Fihi tuftahu abu-abus sama, Allah membukakan pintu-pintu langit di mana kita bisa bermunajat, beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, dan di bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang nilainya, kebaikannya, pahalanya melebihi dari 1000 bulan. Maka dari itu kita optimalkan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum kita untuk benar-benar menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bunda bagaimana Bunda? Pesannya? Kalau Bunda pesannya untuk para pemirsa itu berupa pantun aja ya. Bunda kasih pantun untuk para pemirsa. Buka puasa minumnya boba. Boba dijual bermacam rasa. Cakep Bunda. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari kita tingkatkan ibadah di dalam bulan puasa. Nah, sebutin lagi lah pantun Bunda. Boleh Bunda, boleh. Hendak berjalanan ke Lok Paikat, Iya. singgah setumat di Rantau Kiwa. Nah, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nah, luar biasa Bunda, Masya Allah. Pantunnya, pesannya lah sangat bermakna benar. Jadi sekian acara Ngobrol Asik Ramadan episode kali ini. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang berkah untuk Amin. kita semua. Amin. Saya Nadia Maudina Ikrimah, pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.